For within these ancient stones lies the key to unraveling the secrets of the cosmos. Menguak tabir piramida, misteri terbesar dunia yang terjawab oleh sains dan kitab suci. Sahabat satu pesan, piramida Mesir. Saat mendengar nama itu, apa yang terlintas di benakmu? Keagungan, misteri, atau mungkin kekuatan supernatural? Selama ribuan tahun, monumen-monumen raksasa ini telah menjadi teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana mungkin tanpa teknologi modern, sebuah peradaban kuno bisa membangun struktur semegah ini dengan presisi yang begitu memukau. Sains modern telah mengajukan berbagai teori rumit tentang teknik pengangkutan dan matematika tingkat tinggi. Namun, di balik semua kerumitan itu, ada satu petunjuk kuno yang justru sangat sederhana dan di luar nalar manusia. Tetapi kini justru terbukti oleh sains modern. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kita bahas ini akan mengubah cara padamu tentang sejarah. Piramida Mesir bukan sekedar tumpukan batu. Mereka adalah warisan abadi yang menyimpan misteri. Dan inilah alasan mengapa mereka begitu memikat. Kenapa piramida masih menjadi perbincangan? Pertama, karena skala pembangunannya yang hampir mustahil. Piramida Agung Giza saja dibangun lebih dari 2,3 juta balok batu dengan berat rata-rata 2,5 ton per balok, dan beberapa balok bahkan mencapai puluhan ton. Mengangkut dan menyusunnya tanpa mesin modern adalah tantangan logistik yang membuat para ahli sejarah dan insinyur pusing selama berabad-abad. Kedua, piramida adalah cerminan dari kecerdasan luar biasa. Keberadaannya membuktikan bahwa peradaban kuno tidaklah primitif seperti yang kita bayangkan. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang matematika, astronomi, dan arsitektur. Orientasi piramida yang sangat akurat terhadap 4 mata angin dan penempatan internalnya yang rumit menunjukkan tingkat pengetahuan yang menakjubkan. Terakhir, piramida adalah simbol dari kepercayaan. Mereka adalah jembatan antara dunia fana dan dunia spiritual dan menjadi saksi bisu dari keyakinan kuat orang Mesir kuno terhadap kehidupan setelah mati. Mempelajari piramida berarti kita mencoba memahami sebuah peradaban dari dalam, dari keyakinan terdalam mereka. Sebelum kita menggali bagaimana mereka dibangun, mari kita pahami apa sebenarnya piramida ini. Piramida yang paling terkenal adalah yang berada di Komplek Giza, dekat Kairo modern, yang dibangun antara tahun 2600 SM hingga 2500 SM. 3 piramida utama ini didirikan untuk 3 Firaun yang berbeda, Khufu, Khafre, dan Menkaure. Piramida Khufu atau dikenal sebagai Piramida Agung Giza adalah yang terbesar. Dengan tinggi awal sekitar 146 meter, ia memegang rekor sebagai struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama lebih dari 3.800 tahun. Sebuah pencapaian yang sungguh tak tertandingi. Pada dasarnya, piramida berfungsi sebagai makam. Mereka dirancang sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para Firaun, raja-raja Mesir yang dipercaya akan hidup kembali di akhirat. Makam-makam ini tidak hanya melindungi jasad raja, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kekuatan, keabadian, dan kemegahan mereka. Setiap elemen dari lokasi hingga orientasi terhadap bintang dirancang dengan tujuan spiritual yang mendalam. Mereka percaya bahwa jiwa Firaun akan naik ke surga melalui piramida ini untuk mencapai keabadian. Namun, piramida tidak tiba-tiba muncul dalam bentuk yang sempurna. Arsitektur makam Mesir mengalami evolusi panjang. Awalnya, makam raja berbentuk mastaba, sebuah struktur persegi panjang dengan atap datar dan sisi miring. Mastaba adalah cikal bakal dari piramida. Revolusi besar terjadi dengan pembangunan piramida berundak Djoser di Saqqara yang dirancang oleh arsitek legendaris Imhotep pada abad ke-27 SM. Piramida ini
adalah gabungan dari 6 mastaba yang ditumpuk di atas satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya sebuah makam dibuat dalam bentuk piramida, menandai terobosan arsitektur yang signifikan. Setelah itu, eksperimen terus berlanjut. Firaun Sneferu membangun piramida bengkok yang memiliki sudut kemiringan yang berubah di tengah karena masalah struktural. Tetapi ia tidak menyerah. Sneferu akhirnya berhasil membangun piramida merah yang dianggap sebagai piramida sempurna pertama dengan sisi-sisi yang halus. Dari sinilah desain piramida yang kita kenal sekarang menjadi standar bagi pembangunan selanjutnya, mencapai puncaknya pada piramida Agung Giza. Bagaimana mereka melakukannya? Para ilmuwan modern telah mengajukan berbagai teori yang masuk akal, meskipun tidak ada catatan tertulis dari masa itu yang menjelaskannya. Teori sains konvensional. Nomor 1. Teori rampah lurus. Ini adalah teori yang paling tua. Dikatakan bahwa para pekerja membangun rampah lurus yang memanjang dari dasar piramida hingga ke puncaknya. Blok-blok batu ditarik ke atas menggunakan seluncur kayu dan tali. Namun, teori ini memiliki kelemahan fatal. Untuk mencapai ketinggian piramida Giza dengan kemiringan yang aman sekitar 5%. Rampah ini harus dibuat sangat panjang, bahkan bisa melebihi 1 km dan akan membutuhkan material sebanyak atau bahkan lebih dari piramida itu sendiri. Nomor 2. Teori rampah spiral. Untuk mengatasi masalah rampah lurus, beberapa ahli mengusulkan rampah spiral yang melingkari piramida saat bangunan bertambah tinggi. Ini memungkinkan kemiringan yang lebih landai dan penggunaan material yang lebih sedikit. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu sulitnya memastikan keselarasan setiap sudut piramida selama pembangunan, karena rampah akan menutupi sebagian besar pandangan para pekerja. Nomor 3. Teori mesin sederhana. Teori ini menyatakan bahwa para pembangun menggunakan alat-alat sederhana seperti tuas, katrol, dan seluncur kayu yang dilumuri air atau lumpur untuk mengurangi gesekan. Eksperimen modern telah membuktikan bahwa dengan tenaga yang terkoordinasi, sebuah tim kecil bisa memindahkan balok-balok yang sangat berat. Namun, ini masih menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana mereka mengangkat jutaan balok ke ketinggian yang luar biasa. Kisah yang terungkap dari kitab suci. Di tengah perdebatan ilmiah yang rumit ini, ada satu petunjuk yang diabaikan oleh banyak orang. Sebuah petunjuk yang datang dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu tidak secara langsung membahas piramida, tetapi menyebutkan kisah Firaun dan seorang menterinya bernama Haman. Dalam sebuah ayat yang sangat menarik, Firaun berkata kepada Haman, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Ayat ini memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa bangunan megah yang disebut bangunan yang tinggi atau piramida itu dibuat dari tanah liat yang dibakar. Selama berabad-abad, banyak orang menganggap ayat ini sebagai kiasan atau bahkan kesalahan sejarah. Bagaimana mungkin piramida yang terbuat dari batu solid bisa dibuat dari tanah liat? Tapi disinilah keajaiban itu terjadi. Pada awal abad ke-21, para ilmuwan modern dengan teknologi canggih mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang wartawan dari American Times pada 1 Desember 2006 menulis sebuah laporan yang menggambarkan dunia arkeologi. Laporan itu menyebutkan bahwa para ilmuwan Amerika dan Perancis, Profesor Giles Hub dan Profesor Barson, menemukan bahwa piramida Giza terbuat dari dua jenis batu, batu alam di bagian dasar dan batu-batu yang dibuat secara manual di bagian atas. Bagaimana cara batu manual ini dibuat? Dengan membakar tanah liat
yang dicampur dengan kapur dan air garam. Lalu menuangkan campuran itu ke cetakan kayu. Ini adalah proses yang dikenal sebagai geopolimerisasi, yaitu pembuatan batu buatan dari tanah liat atau lumpur. Profesor Joseph Davidovits, seorang ilmuwan Perancis, menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk meneliti batu-batu piramida. Menggunakan mikroskop elektron, ia menemukan jejak reaksi kimia cepat di dalam sampel batu yang diambilnya. Ia mengindikasikan bahwa batu tersebut tidak dipahat dari tambang, melainkan dibuat dari lumpur. Ia bahkan berhasil mereplikasi proses ini di laboratorium, menciptakan sebuah balok batu keras dalam waktu 10 hari. Penelitian ini juga didukung oleh ilmuwan lain, seperti Guy de Mortier dari Belgia. Mereka menyimpulkan bahwa Firaun yang sangat mahir dalam ilmu kimia kuno menggunakan metode ini terutama untuk bagian atas piramida, di mana sangat sulit untuk mengangkat batu-batu alam yang beratnya bertonton. Mereka membangun pondasi dengan batu alam, lalu membuat balok-balok buatan di lokasi konstruksinya, menyusunnya satu persatu hingga mencapai puncak. Inilah momen epik di mana sains modern, dengan segala kecanggihannya, akhirnya membuktikan kebenaran sebuah ayat yang telah ada selama 1400 tahun. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci yang diturunkan di Jazirah Arab kepada seorang rasul yang tidak pernah ke Mesir bisa menjelaskan secara eksplisit tentang teknik pembangunan piramida? Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Satu Pesan, cerita tentang piramida ini hanyalah satu dari sekian banyak keajaiban yang ada di dunia, di mana sains dan iman bertemu dalam satu titik yang luar biasa. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah menakjubkan lainnya yang akan membongkar rahasia-rahasia kuno yang tersembunyi, pastikan untuk tidak melewatkan konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.